ininya dibakar dulu. Ini Yang dibakar. alkohol dulu, Alkohol. dibakar, jadi terus ini. Ah, Inilah hati sang bidadari. udah, abis itu ini ditutup ya? Dibakar dulu alkoholnya. Oh, coba mas, aku tahu. Ya, dibakar dulu sama ini juga dibakar sebelumnya, Kak. Dibakar lagi? Ya, gitu aja, coba. Udah. Nah, baru di apa ini? Oh, bener-bener steril Iya, banget ya. ini steril banget. Oke. Halo. Hai, Lagi Nom. ngapain nih, Mas? Iya. Kamu udah tambah pulang? lagi ya. Oh Iya. iya, Oh. makasih ya, Kak. Nih lihat, aku udah berhasil cabut embrionya. Habis itu aku taruh di media padat ya. Tuh. Jadi embrio tuh kayak dimasukin ke agar-agar gitu, Nom. Agar-agar. Agar-agar kan? Iya, Unik iya. Prosesnya panjang juga ya, Pak. Iya, prosesnya dari ini masih panjang. Yang pertama dimasukkan di ruang gelap nanti seperti ini. Jadi ruangannya gelap. Itu tujuannya untuk merangsang pertumbuhan akar dulu. Kemudian dipindah lagi di sini di ruang cahaya. Wah. Ya, untuk menumbuhkan daunnya. Ini yang sudah total 9 bulan seperti ini. Wah, agak berat ya, Pak ya. Kira-kira 8 bulanan, nanti kalau sudah tumbuh lengkap daunnya, kemudian akarnya sudah lengkap, kita aklimatisasi di pembibitan yang sudah persiapan latihan di alam. Total 2 tahun dari mbaknya nanam embrio sampai gede. 2 Wow. tahun. Kalau gitu kita bisa lanjut ke proses selanjutnya nggak nih, Pak? Oh iya, ke sana supaya lebih jelas lagi. Oke, Oke. cus, mantep. Yuk, Mas. Ya. Ini terima kasih banyak ya. Aku jadi bisa menyongkel embrio. Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Yuk, mari Pak. Ya, ya, ya. Wah, ini tempat untuk apa nih, Pak? Jadi ini merupakan proses awal aklimatisasi. Aklimatisasi. Ya, prosesnya seperti apa nanti sama ini Mas Ayung ini. Halo, Mas. Nah, itu. Oke, karena saya mau lihat yang lain, pamit dulu ya. Oh, gitu. boleh. Ya sudah. Ya. Nanti kita sama Mas Ayung. Ya, terima kasih ya. Ya. Aku bantuin Mas Ayung cuci-cuci aja kali ya. Boleh, nanti kamu tinggal kasih ke aku. Mas Ayung, saya mau Iya. bantuin dong. Boleh, Ini harus pakai sarung tangan berarti ya? betul, Berarti ini tuh dibersihin dulu, dicuci dulu agar-agarnya ya? betul Mbak. Jadi kita cuci bersih airnya, Udah. baru sudah dicuci, ditiriskan ke cairan fungisida. Dalam 1 minggu terdapat ratus tabung berisi bibit yang harus dipindahkan ke media tanam baru. Bibit yang hendak dipindahkan harus terlebih dahulu dicuci di air yang mengalir guna membersihkan sisa-sisa dari media tanam yang sebelumnya. Setelah bibit dicuci dengan air bersih, kemudian bibit dimasukkan ke dalam cairan fungisida yang berfungsi untuk membersihkan bibit dari jamur. Proses perendaman di dalam cairan fungisida juga hanya memerlukan waktu kurang dari 5 detik. Setelah itu, bibit siap dimasukkan ke dalam media tanam baru yang lebih padat. Nah, ini udah cukup banyak nih, Mas. Ya, sekarang kita tanam di sana. Tanam di sana. Naomi, ini aku udah selesai nih. Iya, udah. Oke, bentar ya. Aku takut jatuh. Oh, bisa nggak? Bisa dong. Kebanyakan Sepele. gitu tanahnya. Enggak kok. Nggak banyak. Pas. Nah, setelah bibit dicuci, selanjutnya bibit akan dimasukkan ke dalam media tanam baru yang memiliki kandungan mineral sama seperti tanah loh. Proses pemindahannya adalah dengan memasukkan tanah ke dalam gelas plastik dan dituang hingga memenuhi setengah gelas. Setelah itu baru dimasukkan bibit kelapanya dan dituang lagi dengan media tanam tersebut. Sangat mudah bukan? Selanjutnya, bibit yang sudah berada di media tanah akan disimpan di tempat penyesuaian agar bibit bisa tumbuh dan siap untuk ditanam langsung di dalam media tanah. Nah, ini tuh gunanya apa nih, Kang, dikumpulin gini? Ya, jadi ini tuh hasil dari sabut kelapa habis pengupasan, nanti kita kumpulkan untuk nantinya kita olah, kita bakar jadi asap cair di sana. Tadi yang kita semprot-semprot itu, nah pestisida itu dari sini. Kelapa merupakan buah yang tidak memiliki limbah karena dari buah hingga ke batang pohon, serabut dan batoknya bisa dimanfaatkan kembali oleh manusia.
Nah, salah satunya di perkebunan ini mengolah serabut dan batok kelapa menjadi cairan pestisida yang diproses dengan cara dibakar selama 24 jam. Selain itu, juga serabutnya bisa diolah menjadi media tanam kokopet. Waduh, memang ya Miss Echa ini selalu menyukai tantangan. Sang Aca. Ini enggak. Hei! Ih, Tuhan Kenapa hampir. itu? Ca, Hati-hati. kenapa? Tidak. Bisa? Hampir aja. Ih, pelan-pelan. Bisa. Aduh, hati-hati loh Miss Echa. Pekerjaan seperti ini memang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Mengupas kelapa dengan alat sederhana menjadi tantangan tersendiri buat pemula seperti Miss Echa. Serabut yang dikupas kemudian dipilah dan disimpan di dalam karung. Proses penyimpanan serabut dan batok sampai bisa di tahap pembakaran memerlukan waktu selama 1 minggu. Nah, kali ini Miss Angel dan Miss Naomi membantu proses pembakaran serabut dan batok kelapa yang sudah dijemur. Alat pembakaran yang digunakan sangatlah sederhana. Dari proses pembakaran tersebut tentunya akan menghasilkan asap. Asap cairnya akan disimpan di dalam tabung, kemudian diproses kembali hingga menjadi benda cair seutuhnya. Hasil akhir dari pembakaran serabut dan batok berupa cairan berwarna coklat yang secara langsung akan keluar dari dalam mesin pembakaran. Kemudian cairan yang ditampung akan dipindahkan ke dalam wadah besar untuk menjadi tempat penampungan asap cair tersebut. Cairan ini sudah bisa digunakan untuk tanaman dan kerap kali beberapa warga datang untuk membelinya. Nah guys, kenalin ini Mbak Dian. Halo. Yang bakal bantu dan mengarahkan kita bagaimana caranya untuk membuat es teler kelapa kopior. Wow, let's go. Aprili, kamu bagiannya apa? Aku pengen ini motong-motong apa ini agar puding. Agar. Naomi? Aku kayaknya mau ngebelah kelapa ini. Oke, aku alpukat. Kakak ngapain? Bantu dalam doa. Tidak, sudah aku bantu kamu. Oke. Es teler kelapa kopior ini menggunakan bahan-bahan sederhana seperti buah alpukat, agar-agar, jeli, susu kental manis, dan pastinya kelapa kopior yang menjadi bahan utamanya. Sangat mudah bukan untuk dibuat di rumah? Pemirsa di rumah, kalau ingin mencoba, lebih baik membuka kelapanya dengan pisau yang lebih besar ya. Potongan alpukat yang melimpah ditambah dengan taburan agar dan jeli mengguncang lidah. Tuangkan kelapa kopior yang lembut masuk ke dalam masing-masing gelas. Wah, pasti Miss pada gak sabar untuk coba. Wow, mana punya Teh Dian? Ini udah ya. Terima kasih banyak. Mari kita cobain. Bismillah. Halo, wah udah jadi nih esnya. Wah, Mas Dian. Boleh dong nyobain. Terima kasih. Wah, seger banget ini. Nah kan, pasti deh kalau udah nyuap gak akan bisa berhenti. Para Miss ketagihan nih mencicipi lembutnya kelapa kopior dengan buah alpukat yang menjadi perpaduan rasa manis dan gurih di dalam mulut. Wah, jadi pengen deh aku. Enak banget ya, seger banget ya. Mantap. Parah. Parah ya. Kalau gitu Mas Cipta, Teh Dian, terima kasih banyak banget ya. Tadi kita udah